Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur selalu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswah kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semakin rindu, semakin cinta untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga insyaallah lisan, hati senantiasa bersolawat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam dan keluarga, para sahabat, dan insya Allah keberkahannya akan sampai kepada kita semua dan keluarga kita insya Allah. Para sahabat yang dirahmati Allah, melanjutkan kembali babul iman, bab tentang seputar keimanan dari kitab Irsyadul Ibadi ila Sabilir Rasyad. Beliau penulis, yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari, mengutip ayat, yakni surah Al-Fat ayat 13. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, wa man lam yu'min billah, dan siapa yang tidak beriman dengan Allah dan Rasulnya. Maksudnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira, maka sesungguhnya kami, ya, a'tadna akan menyediakan. Artinya orang yang kemudian tidak beriman kepada Allah, Allah memberikan gelar lil kafirin, yaitu orang-orang yang kafir. Ya, sehingga Allah menyampaikan, Allah memberikan peringatan, ya, sekaligus ini ancaman, gitu ya. A'tadna lil kafirina sa'ira. Kami sediakan untuk orang-orang yang kafir itu sa'ira. Apa itu sa'ira? Naran syadidatan, yaitu api yang sangat panas. Maksudnya neraka, api neraka yang sangat panas. Ya, sa'ira. Masya Allah. Nah, di ayat ini, ya, kita diberikan satu informasi yang sangat penting oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Fat ayat 13 ini, bahwa orang yang tidak mau beriman kepada Allah, bahkan kemudian dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti apa yang menjadi bimbingan Allah, apa yang menjadi arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia disebut sebagai orang yang kafir. Nah, melandasi ini semua, lalu bagaimana keimanan itu? Bagaimana kemudian keislaman seseorang? Maka beliau penulis mengutip pula hadis, ya, wa akhraja, dan telah mengeluarkan Muslimun, Imam Muslim, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yakni dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kisah, ya, hadis yang cukup masyhur, yang sangat terkenal, yakni tentang pengajaran Islam, iman, Islam dan ihsan. Ya, yaitu dari Sayyidina Umar ibn Khattab. Katanya, sewaktu kami berada di dekat Rasulullah SAW di suatu hari, ya, Zata yaumin, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadith thiyabi. Ya, tiba-tiba muncul
ya kepada kami seorang pria yang pakainya serba putih. Ya, jadi pakainya sangat putih. Ya. Syadidu bayadith ya. Syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi asarus safar. Katanya rambutnya sangat hitam, tidak terlihat pada dirinya bekas perjalanan jauh. Ya, wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi. Jadi kata Sayyidina Umar ya, tidak ada yang mengenalnya dari kami seorang pun. Jadi kami nggak ada yang kenal pria itu. Hingga pria itu kemudian duduk, dan duduknya adalah langsung pria itu menyandarkan atau menempelkan kedua lututnya pada kedua lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian meletakkan kedua tangannya di atas pahanya Nabi. Ya, jadi kayak sudah kenal dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau kenal akrab lah gitu. Waqala ya Muhammad, dan tiba-tiba pria itu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepada saya, infokan kepada saya tentang apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-Islamu, Islam itu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa Islam itu adalah syahadatain, yaitu engkau bersaksi tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, yang kedua adalah menegakkan salat. Wa tu'taz zakah, lalu dia menunaikan zakat. Ya, kalau zakat fitrah ya di bulan Ramadan, zakat mal, zakat dari harta-harta kita. Wa tasuma ramadhana, lalu menjalankan puasa Ramadan. Wa tuhajjal baita in istata'ta ilaihi sabila, lalu menunaikan haji atau berangkat haji ke Baitullah jika engkau mampu menuju ke sana di dalam menempuh perjalanannya, untuk biayanya, kesehatannya, biaya ketika di sana, biaya ketika dalam perjalanannya, dan seterusnya, sehingga berangkat dan pulang kembali dalam kondisi aman dan sehat, ya, tidak kesulitan. Artinya cukup semuanya, kesehatannya juga, biayanya juga, ilmunya juga. Qala sadaqta, lalu tiba-tiba pria itu mengatakan, Anda benar. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Sayyidina Umar mengatakan, fa'ajibna, kami heran kepada pria itu. Ya, dia bertanya kepada Nabi, lalu dia pula yang membenarkan. Begitu. Qala, lanjut pria itu pun kemudian tanya lagi, qala fa akhbirni 'anil iman. Kalau tadi sudah tanya tentang Islam, sekarang tanya tentang iman. Qala, lalu kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billah, adalah engkau beriman dengan Allah, meyakini kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, dan para malaikatnya. Kedua. Yang ketiga, wa kutubihi, kepada kitab-kitab. Ya, kitab-kitab. Taurat, Injil, Zabur. Kemudian apalagi yang paling purna, yaitu Al-Qur'anul Karim. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, utusan-utusannya. Ya, jadi kita juga harus meyakini Nabiullah Musa alaihissalam, Nabiullah Isa alaihissalam, Nabiullah Adam alaihissalam, Nuh, Hud, Saleh, dan seterusnya. Harus kita yakini. Ya, kalau umat yang lain, ya mungkin seperti Nasrani tidak mau mengakui Nabi Muhammad. Orang Yahudi tidak mau mengakui ya Nabiullah Isa alaihissalam dan juga Nabi Muhammad SAW. Kalau kita akui semua bahwa itu adalah utusan Allah mereka.
Nabiullah Isa alaihissalam utusan Allah, Nabiullah Musa alaihissalam utusan Allah. Semua para nabi dan rasul yang sudah dinaskan, yang sudah ada keterangannya dari Rasulullah SAW, semua itu adalah rasul-rasul kita. Semua itu adalah nabi-nabi, ya, nabi-nabi kita. Ya, wal yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari akhir. Ya, beriman kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman dengan qadar, ketentuan baik dan buruk minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah rukun iman. Yang tadi di atas rukun Islam, ini rukun iman. Ya. Kemudian qala shadaqta, maka pria itu pun mengatakan lagi, shadaqta, engkau benar. Lalu kemudian pria itu melanjutkan lagi. Pelajarannya agak panjang. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kalau tadi Islam sudah, kalau tadi iman sudah, sekarang terangkan kepadaku, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Ya. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini menjadi prinsip seseorang yang disebut dengan ihsan. Orangnya disebut muhsin. Ihsan. Ya, yaitu hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Bukan berarti kita melihat Allah fi zatnya, tidak. Ya, seakan-akan Allah melihatnya. Dalam artian konteks Allah mengetahui bahwa kita ini jelas terang gitu ya. Nah, inilah orang yang disebut dengan ihsan ini. Ya. Lalu jika engkau tidak dapat melihatnya, ingat bukan dalam konteks fisik ya, melihat fisik. Tapi nyadar bahwa kita seperti misalkan kita berada di satu pertokoan ya, tiba-tiba ada gambar kita di sana, padahal kita tidak tahu posisi CCTV-nya ada di mana. Misalnya seperti itu ya, tapi yakin bahwa itu ada CCTV-nya. Nah, sama Allah juga begitu. Jadi Allah itu ada, dan Allah mengawasi, memantau kita dalam setiap pergerakan. Ya, jangankan pergerakan fisik, pergerakan batiniah pun Allah tahu. Pergerakan suasana pikiran dan perasaan pun Allah tahu. Karena memang hakikatnya Allah yang menciptakan kita. Ini sebagaimana pembahasan yang kemarin. Ya, itulah ihsan. Jadi inilah yang terbaik. Jadi kalau seseorang itu merasa ihsan, dia selalu diawasi oleh Allah. Jadi engkau beribadah menyembah Allah, ya, seolah melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Allah pasti melihatmu. Makanya kita tidak bisa berkelit di dunia ini. Ya, pengadilan Allah sangat detail. Kalau pengadilan manusia bisa jadi ya banyak kekurangan, tidak detail, bahkan bisa dimanipulasi, bahkan bisa dihadirkan saksi-saksi palsu. Ya, bahkan bisa kemudian satu sama lain saling menzalimi. Tetapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang terlewatkan. Ya, semua detail, bahkan saksinya nggak usah jauh-jauh. Saksinya bukan orang. Tapi saksinya adalah al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, tangan, kaki, di mata kita ini, hidung kita ini, telinga kita, seluruh sekujur organ-organ tubuh kita ini semua akan menjadi saksi. Entah saksi yang memberatkan atau saksi yang meringankan. Ini tergantung bagaimana kita berupaya di dunia ini untuk sebaik-baik mungkin melakukan ibadah, amal soleh, dan kemanfaatan, kesolehan. Ya, ini. Jadi inilah yang harus ada dalam diri kita, sikap ihsan. Merasa dipantau, merasa diawasi oleh Allah SWT. Jadi kalau ini sebenarnya ada pada diri kita, ya, bahkan kalaupun ini ada pada pejabat-pejabat, Masya Allah, luar biasa. Jika kemudian pejabat-pejabatnya itu ihsan, ya, merasa dipantau, merasa dilihat oleh Allah SWT, pasti akan malu kalau kemudian melakukan korupsi. Pasti akan malu kalau membuat kebijakan yang apa sih, tidak adil, yang zalim misalkan dan sebagainya. Pasti malu. Kenapa? Karena dia disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah iman. Makanya iman itu kenapa dikatakan oleh Nabi
al-imanu yazid wa yanqus, iman naik turun, naik turun, naik turun. Karena ternyata di sana nilai keimanan itu. Bagaimana kemudian tiga hal ini ada? Jadi iman itu bukan hanya sekedar saya percaya Allah, tapi bagaimana realisasinya? Bagaimana kenyataan dia sehari-harinya? Sejauh mana dia memosisikan Allah SWT di dalam hatinya, di dalam pengawasan terhadapnya. Ya, itu. Ya, jadi seperti itu. Ya, maka kalau kita sudah merasa bahwa kita sedang diawasi oleh Allah SWT, kita mau berbuat apa kecuali yang baik? Kita mau berkata apa kecuali berkata yang baik? Sehingga untuk belajar terus melakukan sesuatu yang baik, berkata yang baik, berpikir yang baik, berperasaan yang baik, dan seterusnya. Ya, ini apa namanya? Inilah iman. Sehingga kita jaga iman kita agar naik, ya, stabil, naik, bukan turun dan merosot. Dan syaitan menginginkan iman kita turun dan sampai kemudian tidak ada iman. Itu syaitan. Syaitan ingin merobohkan keimanan kita, menghancurkan keimanan kita. Ya, minal jinnati wan nas. Ya, yang dimaksud syaitan ini ya sifat dari kalangan jin dan manusia. Ya. Jadi ada manusia yang berupaya mengajak temannya supaya jauh dari iman kepada Allah SWT. Ada juga dari kalangan jin, di kalangan syaitan. Jin, syaitan ya, yang ingkar kepada Allah supaya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, membisik-bisikkan secara halus supaya kemudian kita roboh keimanan kita, meragukan Allah lama-lama, meremehkan Allah SWT, mencela Allah SWT. Padahal pernah kita bahas juga bahwa meremehkan Allah, menghinakan Allah, melecehkan Allah SWT itu bisa menjadi penyebab rusaknya syahadat kita. Jadi harus taubat kalau ingin kembali kepada Islam yang benar. Ini. Kemudian qala, masih dilanjut lagi. Pria itu bertanya lagi, qala fa akhbirni 'anis sa'ah, ai an zamani wujudi yaumil qiyamah. Kabarkan kepadaku tentang as-sa'ah. Apa itu as-sa'ah? Yaitu kapan akan terjadinya hari kiamat. Ya. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minasa'il. Kata Nabi, tidaklah orang yang ditanya tentang kiamat ini lebih mengetahui dibanding orang yang bertanya. Artinya sama-sama nggak tahu kapan waktunya. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi antara pria tersebut dengan Nabi Muhammad pun juga demikian. Tepatnya kapan nggak tahu. Ya. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya kapan, tanggalnya, jamnya, detiknya, rahasia Allah. Qala fa akhbirni an amaratiha. Lalu pria itu melanjutkan lagi. Lalu kalau begitu beritahu saya tanda-tandanya hari kiamat. Tanda-tandanya saja. Kalau tadi waktunya nggak tahu pastinya kapan, ya. Maka kalau begitu tanda-tandanya aja. Qala antalidal amatu rabbataha, ai sayyidatah. Yaitu kalau sudah ada budak wanita di mana akan melahirkan tuannya. Ya, ini sayyid wanita itu. Ya, budak wanita melahirkan tuannya. Gimana ini? Tafsiran Syekh Zainuddin, yakni yaksuru uququl awladi ya li ummihatihim fayu'amiluna huna mu'amalata sayyidi amatahu minal ihanati wassabbi. Maksudnya banyak terjadi kedurhakaan para anak-anak kepada ibu-ibu mereka. Dan bahkan mereka memperlakukan ibu-ibu mereka itu seperti perlakuan tuan kepada budak wanita. Apa itu? Berupa penghinaan, pelecehan, pencaci makian. Al-hina minal ihanah wasabbi, yaitu penghinaan dan caci maki. Ya, sekarang tuh Masya Allah banyak yang konsultasi kepada kami tentang bagaimana kenakalan anak-anak di masa kini. Ya, di mana mereka kemudian
begitu ringannya lisan, tangan, ya, melakukan penghinaan, ya, bahkan mencaci maki ibunya sendiri, ya, jadi mencaci maki orang tuanya sendiri dengan begitu ringannya. Dari mana mereka kok bisa berbuat seperti itu? Ya tentu bisa jadi dari faktor lingkungan, dari faktor pertemanan, atau bahkan dia mencontoh ya apa yang ditonton tadi itu di TV, tadi di internet, ya di YouTube dan sebagainya, sehingga kemudian melakukan. Jadi ibunya atau orang tuanya dianggap seperti tidak ada harganya di depan dia, atau dihinakan. Bahkan ketika anak itu minta-minta sesuatu, ya butuh-butuh sesuatu, dia malah memperlakukan ibunya ini, dia ngambek, marah, jengkel ke ibunya, kemudian mengata-ngatai ibunya dikatakan pelit lah, ibunya dikatakan ini itu dan sebagainya, padahal ibunya sedang mengupayakan. Ya, kalau kita sudah jadi orang tua, kita sadar betul, tahu kebutuhan anak itu. Ya. Jadi kok jangankan anak itu minta, gak usah minta pun orang tua sudah memikirkan, oh anak saya butuh ini. Begitu. Tapi banyak anak-anak yang kemudian kehilangan kesadaran. Ya. Seolah-olah gak merasa butuh dengan ibunya. Padahal ibunya ini kan, orang tuanya ini kan adalah pintu surga untuk dia. Tertutup terbukanya pintu surga ini dari orang tua ini. Tapi kadang ada anak yang mengabaikan itu, sehingga kemudian lupa bahwa sejatinya siapa yang melahirkan dia, siapa yang membuat, menjadikan perantara di mana lahirnya dia ke bumi ini. Tapi kemudian setelah itu betapa mudahnya berani melawan, bahkan menghina, apalagi mengasih hadiah, boro-boro ya. Malah nguras hartanya orang tua, akan rebutan warisan kalau orang tua sudah gak ada. Nauzubillah. Ternyata tanda-tanda ini sudah sangat banyak kita saksikan di lingkungan kita. Wa antaral hufah. Kemudian melanjutkan lagi. Wa antaral hufata, ya, al-auratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau akan melihat orang-orang yang bertelanjang kaki. Maksudnya orang-orang yang tidak punya, tidak berbusana, dan juga fakir atau miskin, yang mengembala kambing. Mereka saling bersaing. Yatatawaluna fil bunyan, meninggikan, membuat bangunan-bangunan, bersaing. Ya, maksudnya apa? Yakni yasirul asafilu kal muluki. Orang-orang kelas bawah, orang-orang yang gak punya, orang miskin, itu bergaya seperti raja. Dalam artian apa? Itu tadi, ya sudah mulai bermunculan, ya gedung-gedung ditinggikan, gedung-gedung dimewahkan. Orang yang biasa pun sudah bisa membuat rumah-rumah atau bahkan gaya hidupnya, ya sudah di sini disebutkan seperti kal muluk, seperti raja. Summa intalaqa falabistu maliyan, ay zamanan katsiran. Kemudian pria itu pergi, bertolak pergi. Lalu saya diam, maksudnya Umar, Sayyidina Umar diam beberapa lama, ya, zamanan katsiran, sampai waktu yang cukup lama. Summa qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Umar, atadri manis sa'ilu? Wahai Umar, kamu tahu nggak siapa tadi yang bertanya itu? Qultu Allahu rasuluhu a'lamu. Ya, aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Maka ketahuilah sesungguhnya itu adalah Jibril, malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia mendatangi kalian seraya mengajarkan kepada kalian agama kalian. Ya, Masya Allah. Nah inilah kemudian yang disimpulkan dalam arti qala at-tajus subkiyu al-islamu a'malu al-jawarihi wa la yu'tabaru illa ma'al iman. Syekh Tajuddin As-Subki mengatakan Islam itu, ya, berbagai macam perbuatan dari anggota-anggota tubuh. Jadi Islam itu adalah harus dibuktikan dengan realita, dengan anggota badan. Lisannya menunjukkan Islam, mata menunjukkan Islam,
telinga pendengarannya menunjukkan Islam, tangannya, kakinya, melangkah dia mana, dia langkahkan kemana. Jadi Islam itu bukan kemudian ya hanya sekedar tangannya saja Islam, kakinya saja Islam, enggak. Tapi semuanya sekujur tubuh mengamalkan keislaman. Sehingga kemudian kalau di dalam Islam itu komplit sekali. Bahkan sampai urusan buang air kecil saja ada. Ya. Kemudian mau melangkah kaki ke masjid, kaki kanan dulu, keluar dari masjid kaki kiri. Ya, kemudian lisan juga begitu. Ketika nguap, mulut kita itu nguap dan tutup. Kemudian ketika itu baca zikir juga. Ya. Kemudian ketika hendak berucap atau mau marah dan sebagainya baca ta'awud. Ketika mau tidur ada semuanya sunnah, ada contohnya semua. Dan itu adalah bagian dari Islam. Ya, ada contohnya semua dari Rasulullah SAW. Ya, gitu ya. Jadi anggota tubuh. Dan Islam itu tidak akan diperhitungkan kecuali disertai iman. Wala yu'tabaru illa ma'al iman. Dan kalau ada seseorang mengaku bahwa dia ada muslim, tapi dia tidak begitu yakin dengan Allah SWT. Ya, tidak ada rasa takut dengan Allah. Adalah sholat. Sholat, tapi dia tidak percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Ya, maka dipertanyakan ini keislamannya ini. Wal imanu, sementara iman itu tasdiqul qalbi wala yu'tabaru illa ma'at talaffuzi bisyahadatain. Dan iman itu adalah pembenaran hati. Dan iman tidak akan diperhitungkan kecuali dia disertai dengan dua kalimat syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini Masya Allah. Inilah pelajaran yang begitu luar biasa adalah kita bisa menjaga keimanan kita. Bagaimana kita berupaya untuk ihsan, merasa dipantau, dilihat, diperhatikan oleh Allah SWT. Kalau semua orang begitu, semua muslim begitu, maka insya Allah, ya apalagi misalnya pejabat-pejabat kita bisa menerapkan ihsan dalam dirinya, maka insya Allah akan sangat-sangat minim, bahkan tidak ada yang namanya korupsi. Kenapa? Takut semua kepada Allah. Ya gitu ya, takut semuanya kepada Allah. Tidak akan ada perzinahan. Kenapa? Takut kepada Allah, merasa dipantau. Tidak akan ada kemudian ghibah dan segala macam, ya, caci maki dan sebagainya. Kalau dia betul-betul kemudian menerapkan ihsan. Kenapa? Merasa dipantau sehingga ada rasa malu yang begitu kuat kepada Allah SWT. Kalau kemudian melakukan sesuatu yang hina, melakukan sesuatu yang maksiat. Demikian, mudah-mudahan kita bisa betul-betul bisa bagaimana menguatkan kembali rukun Islam ini, rukun iman, dan kemudian bagaimana menerapkan ihsan sehingga kita tidak justru begitu malu, sungkan dengan manusia, tetapi justru tidak malu dengan Allah SWT. Ini catatannya. Malu kepada manusia, tapi tidak malu pada Allah SWT. Mudah-mudahan kita bisa semakin hari semakin ada rasa malu kepada Allah SWT, sehingga tidak ada hari kecuali ingin mencari ridha Allah SWT, ingin mencari kebaikan dan rahmat Allah SWT. InsyaAllah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.